Oke, apa aja sih kerjaannya kalau bookkeeping itu sih gitu ya? Aku coba rangkum aja cepet di sini. Jadi tiap hari tuh ngapain aja? Kalau misalkan bookkeeping tuh biasanya cek cash gitu ya, cash di petty cash atau misalkan pembelanjaan gitu ya, kurir atau segala macam. Nah, terus kayak itu dah incoming atau outgoing payment. Misalkan kita ada penerimaan uang dari customer, ada belanja kayak gitu untuk bayar vendor segala macam. Terus untuk yang weekly kita bisa kayak record. Jadi kayak yang tadi aku bilang setiap Jumat atau setiap Senin aku mulai record. Jadi kan transaksinya mungkin terjadi setiap hari gitu ya, Senin sampai Jumat. Senin aku record. Oh, kemarin bayar ini buat siapa sih? Udah dipotong pajaknya apa belum? Udah dicatat apa belum? Terus dia termasuk kategori biaya apa ya? Kayak gitu. Expense-nya apa ya? Gitu. Terus mau dibayar apa enggak ya? Gitu. Maksudnya kan kadang vendor itu punya kayak term of payment. Nah, misalnya kita biasa 1 bulan atau 7 hari kayak gitu based on tergantung apa perjanjiannya kita ya sama vendor. Terus customer payment. Jadi misalkan kita ada isu invoice nih, kita ada kerja nih, misalkan kita sebagai entry data deh ya. Entry data, oh ternyata kita udah kerja sebulan atau kita udah kerja beberapa jam sesuai dengan ketentuan gitu ya. Oh 30 jam dibayar gitu. Nah, kita mulai nih isu invoice kan ke customer. Nah, itu udah dibayar belum ya? Cekin coba agingnya. Aging itu kayak umur. Jadi kayak misalkan, oh due date-nya udah tanggal 7, harusnya aku udah terima duit nih. Ayo follow up lagi deh customer-nya, kayak gitu contohnya. Terus ya kayak misalkan file. Filing ini penting banget ya, mau itu soft copy maupun hard copy. Jadi kalau biasanya kan kita dapat nota segala macam bisa di-scan, di-foto atau di-upload gitu ya. Mungkin bisa ditaruh di sistem atau mungkin upload di cloud atau di Google Drive gitu. Jadi dipilah-pilah dulu tuh billnya yang mana, yang invoice-nya yang mana, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan bookkeeping, selain bookkeeping, misalkan finance, mungkin ada penggajian nih, penggajian ke karyawan, ke buruh misalkan, kalau misalkan dia perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, itu bisa kita update dulu nih, misalkan ada absennya, atau misalkan ada potongan-potongan karyawan, kayak gitu. Ada misalkan asuransi, segala macam. Ada yang baru masuk kerja, atau yang ada yang resign, dicek-cek dulu deh, biasanya tiap weekly gitu ya. Terus yang tadi aku bilang, kalau misalkan mau di scheduling setiap minggu, bisa kayak seminggu sekali bayar vendor gitu ya. Terus send invoice gitu. Jadi dikumpulin dulu invoice-invoice-nya, kita ada kerja buat siapa aja, servisnya berapa gitu ya. Nah, sekalian aja setiap hari apa kita biasanya kirim ke customer. Terus jangan lupa kasih due date-nya ya, biar customer itu aware sama tagihan dari kita gitu. Terus jangan lupa kalau kalian pegang petty cash atau kalian pegang punya key-in untuk bank gitu ya, bank dari klien kalian atau bank dari diri kalian sendiri gitu, jangan lupa cash flow-nya dicek-cek gitu. Oh, bulan depan, sorry, misalkan minggu ini kita udah bayar beberapa item gitu ya. Minggu depan itu kita bayar apa lagi sih? Uangnya masih cukup nggak ya gitu. Jadi dari situ kalian berangkat untuk ngecekin, oh aku bisa bayar vendor A minggu depan, oh nanti dulu gitu, schedule-nya dimundurin dulu, terus kita bisa follow up juga customer yang belum bayar siapa, ya dong cepetan gitu di follow up, kalau udah due karena kita juga mau bayar vendor, jadi cash flow-nya dicek, jangan lupa petty cash maupun di bank gitu ya. Terus kalau yang monthly ngapain aja sih, biasanya reporting ya, terus ada review-review yang tadi, aging namanya, entah itu pembayaran ataupun pemasukan. Terus kalau misalkan kita perusahaan dagang atau manufaktur, cek deh itu yang namanya persediaan. Kayak misalkan kita punya stok barang di toko, kayak gitu stok ya di gudang, dicek dulu. Biasanya kita namanya stock of name. Terus habis itu proses payroll, jangan lupa kewajiban kita sama apa karyawan. Tax jangan lupa tiap bulan. Terus selain tax kita juga sebelumnya kita siapkan yang namanya financial statement. Yang itu ada namanya profit loss, balance sheet, dan segala macam teman-temannya ya. Terus kalau quarterly tiap 3 bulan atau mungkin ada yang semesteran gitu bisa juga kalau misalkan kalian di Indonesia misalkan as a finance biasanya ada yang namanya LKPM report nanti aku bahas di belakang jadi dia kewajiban suatu perusahaan untuk melaporkan investasinya berapa sih udah modalnya berapa kayak gitu terus payroll juga mungkin ada bonus atau misalkan apa APR gitu ya KPR atau misalkan
Ada yang sistem misalkan marketing punya marketing gitu, sistemnya quarterly untuk komisi segala macam bisa dicek, terus PPN kalau misalkan ada PPN, terus ekualisasi, ekualisasi kalau misalkan kalian sebagai finance di suatu perusahaan jangan lupa ekualisasi pajak itu penting. Jadi tiap 3 bulan dicek dulu kita ada telat bayar nggak ya, ada yang belum dilaporkan nggak ya pajaknya. Jadi kalau misalkan kita kerjanya tight seperti itu, rapi, scheduling, pastinya tidak akan ada yang namanya tax fine, ada apa namanya kesalahan-kesalahan kayak gitu. Terus kalau annual itu apa aja sih kerjaannya? Biasanya kayak nagih-nagih hutang ya, nagih. Jadi kalau kita punya customer tuh belum bayar, biasanya kalau beberapa perusahaan ya ditagihin atau mungkin bahkan yang kalau kalian pernah dengar yang namanya debt collector mungkin perlu gitu ya dipakai gitu ya. Terus inventory, kalau kalian punya stok setahun sekali itu pasti kayak dicek. Mungkin ada barang yang mesti dibuang atau di diskon mungkin gitu ya. Makanya akhir tahun tuh suka ada yang namanya diskon gitu. Dicek agar nanti up to date datanya dan juga misalkan stoknya sudah kondisinya kurang baik tuh bisa cepat dijual atau mungkin dibuang seperti itu ya. Terus fill out IRS form ini lebih ke pajak ya. Seperti itu. Financial report juga jangan lupa kalau misalkan kita sebagai finance di suatu perusahaan, setiap tahun setelah kita membuat laporan tahunan keuangan, kita membuat SPT badan tahunan yang untuk pajaknya, kita juga biasanya buat untuk RUPS ya. Jadi untuk rapat pemegang saham, untuk kita laporkan berapa sih keuntungan perusahaan, berapa sih kerugian perusahaan, improve-nya sudah seperti apa, kayak gitu, rasio-rasionya seperti apa, bisa bagi dividen nggak, berapa yang bisa dibagi seperti itu. Oke, aku next apa mau jawab pertanyaan dulu Kak? Boleh jawab pertanyaan dulu, Kak? Oke, Dari Kak Nurul, Kak, bookkeeping di luar negeri sama di Indonesia itu apa sama? oke, aku coba jawab dulu. Kalau bookkeeping di luar sama di sini sebenarnya basically sama aja. Kalau misalkan kalian pernah, contohnya tadi IFRS yang tadi aku bilang itu rata-rata yang dicantumkan di sana sama PSAK yang kita punya di Indonesia itu 80% aku bisa bilang sama. Cuman ada beberapa yang memang kayak dari segi hukum atau segala macam di Indonesia perpajakan itu di-adjust. Paling nanti yang menjadi perbedaan di sini sama di luar itu adalah tentang perpajakannya ya, mostly dari pengalaman aku. Terus mungkin kalau dari tahun periode pajaknya kadang mereka berbeda. Jadi kalau kita udah lama banget nggak pakai yang bulan 31 Maret dan April, kalau kita kan kalau pembukuan udah dari Januari sampai Desember ya. Tapi di beberapa negara di luar sana ada satu klien saya itu masih pembukuannya itu cut off-nya masih 31 Maret kayak gitu. Jadi agak masih jet lag gitu sih. Oh, Maret baru mereka tutup tahun gitu ya. Kalau kita kan Desember. Itu sih. Aku lanjut ke pertanyaan dari Kak Mia. Untuk pajak di luar negeri beda perlakuan juga ya sama di Indo. Harus kita cari tahu juga ya. Betul kami ya. Nanti aku ada share sedikit Pak untuk materinya. Untuk perpajakan di luar, aku sih nggak pernah yang deep banget ya untuk yang di luar karena nggak pernah terjun langsung di sana. Cuman beberapa klien aku yang di Indonesia ini pun ada juga perusahaannya di luar. Jadi kita kayak bertukar informasi ya gitu. Jadi iya, jadi memang harus belajar juga perpajakan di sana. Nanti perpajakan di sini juga harus belajar, udah pasti karena kita tinggal di Indonesia, siapa tahu punya klien juga di Indonesia. Tapi kalau untuk perpajakan di luar memang kayak harus baca-baca, browsing-browsing dan mengalami sendiri sih karena agak sedikit berbeda dengan perpajakan di Indonesia karena di Indonesia lebih ke kalau aku bisa bilang mostly lebih ke withholding, kalau di sana lebih kayak dia nggak begitu banyak menghitung sendiri, tapi nanti in the end itu dihitungin sama orang pajaknya di sana. Oke, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang sudah raise hand, Kak. Dari Kak Fatia Azahra. Silakan, Kak Mhm. Fatia. Silakan Kak. Ini Kak, aku mau nanya. Ini ngelihat dari pengalaman teman sih ya. Kan Mhm. ada teman yang ya dia seorang pengusaha gitu. Jadi dan emang kayak nggak punya time buat dirinya. Makanya aku sambil promosi. Nah, salah satu yang aku lihat di masalahnya dia adalah dia itu ngehandle semuanya sendiri termasuk bookkeeping ini. Nah, Mhm.
gimana ya caranya kita menawarkan sebagai VA, kan kita kan remote ya, nggak di Mhm. office-nya langsung. Gimana Betul. caranya kita tuh ngebantu ngebantu bookkeeping ini, kayak kan dia ada nota-nota pembelian Mhm. dan apa atau pengeluaran yang ya buktinya di nota, dan sebenarnya tuh nota-nota gitu kan. Sedangkan kita kan nggak satu office sama dia nih gitu kan, kita remote jauh gitu, dia emang nggak satu kota juga, sama beda pulau bahkan. Nah, untuk Mhm. kayak gitu tuh Mhm. solusi kita sebagai VA tuh gimana gitu, maksudnya untuk membantu bookkeeping ini, apakah kita cuma bisa membantu bookkeeping yang secara pembelian online atau online gitu. Kalau yang masih pakai nota-nota itu solusinya gimana ya Kak, gitu aja. Oke, thank you ya Kak pertanyaannya. Ya. Oke, jadi share pengalaman dari aku, ada klien aku yang memang aku sampai sekarang detik ini nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi dia pun juga tinggalnya di luar, tapi dia usahanya ada di Indonesia gitu. Dan dia kantornya pun dia nggak ada ya, dia pakai virtual office ya kalau Kak Katia pernah dengar gitu. Nah, yang pasti kan kita ada yang namanya nota-nota, invoice penjualan udah pasti ya, sampai karcis parkir pun mungkin memang harus dicatat gitu ya, kayak beli bensin segala macam. Aku paham benar, apalagi kalau masih UMKM ya, banyak banget yang pembelian-pembelian kecil tapi penting, dan itu pun kayak manual. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita pakai yang namanya Google Drive sih biasanya, atau misalkan kita simpen di situ. Jadi tugasnya kita biar kita bisa bantu adalah setiap dia melakukan payment, pembayaran, atau dia dapat uang, kita biasanya minta dia untuk upload ke Google Drive-nya gitu. Jadi dari situ kita bisa ngecekin itu apa ya, dan dia juga harus kasih tahu informasi ini apa kayak gitu. Nah, di situ sih kita biasanya bisa bantu dia. Kalau untuk nota-nota seperti itu harusnya sih nggak ada masalah ya. Yang penting dia dia sendiri kan yang melakukan transaksi itu. Paling nggak yang mesti aku not adalah dia juga punya si satu asisten, ataupun kalau dia mau melakukan, maksudnya dia sendiri yang melakukan, ya rajin-rajin aja seperti tadi aku bilang, di schedulein mungkin setiap Jumat gitu dia fotoin atau scan semua nota-nota yang dia keluarin buat vendornya dia, bayar parkir sampai sekecil apapun. Nah, nanti itu dikumpulin di satu Google Drive, mungkin kayak bisa di folder di situ kayak weekly gitu ya, minggu pertama, minggu kedua, atau bulan Januari, Februari. Nah, dari situ itu aku sih biasanya kayak gitu. Jadi dia masukin upload ke situ. Nah, di situ dia note sih biasanya ini untuk ini, atau enggak kita pakai chat yang lain gitu ya, di WhatsApp group atau di Slack. Aku udah upload ya, tolong dicekin gitu. Jadi biasanya di situ biasanya aku komunikasi itu buat apa ya, kamu ngapain kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak perlu kita datang atau satu pulau sama mereka tuh nggak apa-apa. Yang penting data-data yang nota atau invoice itu ada di Google Drive. Aku sih biasanya pakai kayak gitu sih Kak. Yang dan apa? Kalau misalkan untuk aplikasi, kalau misalkan belum pakai software, bisa pakai Google Sheet kan online. Jadi dia bisa tahu kita udah masukin datanya di Excel atau Google Sheet belum kayak gitu. Untuk laporannya juga bisa seperti itu, Kak. Jelas sih Kak, tadi aku juga sempat mikir kayak apa apa kita enggak sih, maksudnya minta tolong juga sih, kayak ya dia ada usaha untuk foto atau nge-scan kayak gitu-gitu. Tapi kan pengen nanya pengalaman dulu dari Kakak, soalnya takutnya kayak itu kan ngasih kayak memberikan tugas lagi kepada owner ya sebenarnya kayak Iya gitu. sih. Jadi iya kan, sedangkan kan tadi aku mikirnya kan kita VA itu kayak memudahkan dia, tapi ya sebenarnya juga dia kan cuma ngefoto dan scan ya. Jadi tadi Ha, pengen ha, nanya ha, aja apakah ha, itu ha. cara yang kata caranya yang dipikirkan sama. Oh jadi gitu ya. Terima kasih Kak. Nggak apa-apa sih. Yang penting mungkin nggak minta dia setiap hari untuk melakukan itu. Ya. Makanya scheduling aja. Jadi kayak misalkan dia sibuk gitu ya. Mungkin weekend atau Friday kan agak sedikit lega ya biasanya gitu. Jadi setiap Friday kayak setiap tutup apa toko gitu, tolong difotoin aja, di-share aja kalau misalkan dia nggak mau upload di Google Drive ya. Aku punya pengalaman kayak gitu. Aku malas ngupload di Google Drive, aku WA aja. Jadi Iya. WA-nya itu sih aku kayak download satu-satu, emang resiko ya Kak jadi VA, jadi kayak tapi tentukan aja biar enak, jadi kita kan nggak tiap hari juga ya lihat, maksudnya kita nggak terus online juga di WhatsApp, jadi tentuin aja oh Jumat sore atau setiap hari apa gitu, sebulan sekali kah gitu, kalau masih baik sedikit transaksi, kalau udah banyak mungkin seminggu sekali, jadi pas dia udah mulai share beberapa dokumen dari sampai tukang karcis sekalipun parkir itu kita langsung download-download, kita masukin ke
Google Drive-nya gitu. Kadang mereka tuh namanya juga bos ya gitu, maksudnya owner gitu, Iya, udah malas ngerjain kerjaan receh, tapi ya udah yang masih ada WhatsApp masa nggak bisa sih gitu. Itu sih. oke. Ya, makasih Kak, udah jelas. Oke, Kak. Kak Ida, Mm-mm, boleh satu pertanyaan lagi, Kak? boleh. Dari Kak Nyoman Lisna. Kak mau bertanya, karena saya masih awam, bookkeeping ini apakah hanya mencatat pengeluaran dan penerima saja setiap harinya kan? Dan apakah tugasnya juga membuat laporan keuangan? Oke, izin jawab. Kalau untuk bookkeeping itu, iya. Kalau untuk pada dasarnya memang pengeluaran dan penerimaan. Tapi pada kenyataannya nanti berjalannya waktu itu dari penerimaan dan pengeluaran itu beberapa item namanya juga usaha ya akan ada yang namanya kayak adjustment. Jadi selain kita mencatat pengeluaran, penerimaan, ada yang namanya beberapa adjustment kayak misalkan pernah dengar ada depresiasi, kayak misalkan kita beli mobil tuh, kan kita nggak masukin sebagai biaya kan, apa mobil misalkan 500 juta, nggak mungkin kita masukin sebagai biaya kendaraan 500 juta. Pasti kita masukin sebagai aset, nanti didepresiasikan tiap bulan misalkan 5 juta. Atau kita sewa gedung gitu ya buat kantor misalkan 100 juta. Nah, itu kita nggak serap sebagai biaya semua 100 juta, tapi kita bisa biayakan selama kita misalkan kontrak gedung itu misalkan setahun diamortisasikan selama 12 bulan misalkan seperti itu. Jadi nanti akan ada adjustment-adjustment dalam bookkeeping itu atas pengeluaran dan penerimaan yang kita lakukan untuk nanti pada akhirnya betul terakhir itu ya membuat laporan keuangan dan laporan pajak. Oke?